Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafilu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Puji lan syukur kagem Allah Subhanahu wa taala awis daya kanugrahanipun, khususipun kanugrahan sehat lan sempat kita injing menika pun banggihaken ing Masjid AR Fakhruddin Bantul kanthi kahanan sae lan sehat sedaya Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam salawat kagem baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awis daya risalah tulodo saking piyambakipun. Mugi-mugi kita saged nindaki sisa gesang menika kanthi sae, kanthi leres miturut sunah-sunahipun. Lan mugi-mugi ing titi wancinipun piyambak-piyambak benjang saged kapundhut ingkang pungkasan kanthi sae husnul khotimah, dipun bangkitaken malih saking alam kubur kanthi sae nampi kitab kanthi asta tengen kebak ing rasa bangga lan benjang tasih pikantuk syafaat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi ingkang aminipun kandel ugi dipun kandelaken rezekinipun, dipun kandelaken isi dompetipun, dipun tata putra lan wayahipun, bijang saged nebet kasuwargan sareng-sareng. Amin ya rabbal alamin. Kita ngaos kedap Bapak Ibu mulai pukul 6 punjul pinten niki wau? Seprapat mungkin nggih. Rampungnya tepat waktu nggih Bapak Ibu nggih. Pukul pinten? Pukul 7. Nggih, judulipun menjadi cahaya untuk orang lain. Dados cahya kagem tiyang sanes. Apa itu cahaya? Makna cahaya dalam kehidupan. Cahaya itu simbol kebaikan yang selalu berbagi kebaikan tanpa berharap. Cahaya juga bisa sebagai simbol petunjuk. Cahaya juga bisa sebagai simbol harapan. Ketika dalam keadaan gelap Bapak Ibu melihat secercah cahaya, itu ibaratkan melihat secercah harapan. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Quran surat Al-Furqan ayat 61 yang belum saya sempat masukkan di slide ini Bapak Ibu. Maha suci Allah yang telah menciptakan di langit itu gugusan bintang, matahari dan bulan yang bercahaya. Di langit ada gugusan bintang, bintang-bintang yang berkumpul membentuk sebuah gugusan. Dia punya sumber cahaya dan selalu bercahaya. Bintang paling kecil disebutnya matahari, karena jaraknya paling dekat dengan bumi maka terlihat paling besar. Padahal bumi dengan matahari itu sudah sangat jauh. Itu saja masih terlihat besar, padahal bintangnya paling kecil. Cahaya matahari sampai ke bumi terlambat 8 menit. Jadi cahaya yang kita lihat, yang kita rasakan dari matahari itu sampai ke bumi menjalar butuh waktu 8 menit. Berarti yang kita rasakan sekarang adalah cahaya 8 menit sebelumnya. Apalagi bintang yang jauh sekali sehingga terlihat kecil, yang kemudian terlihat berkedip. Kenapa Bapak Ibu? Karena cahayanya itu berjalan sangat jauh sehingga kadang-kala terlihat, kadang-kala tidak. Maka kemudian
seolah-olah berkedip, padahal dia nggak berkedip seperti matahari itu Bapak Ibu, tidak pernah berkedip. Tapi setiap waktu berbagi sinar tanpa bertanya, yang akan disinari berterima kasih atau tidak. Semua planet disinari. Itu matahari, bagian dari bintang yang punya sumber cahaya, punya sumber kebaikan. Yang disebut berikutnya adalah bulan Qamaroh. Bapak Ibu sekalian, bulan itu tidak punya sumber cahaya sendiri, tetapi bulan mampu memantulkan cahayanya matahari yang kemudian diterima oleh bumi. Bulan itu tidak punya sumber kebaikan sendiri saja, mampu berbuat baik, yaitu memantulkan kebaikannya orang lain, yaitu matahari, untuk disampaikan kepada kita. Ini ayat kauniyah namanya. Ayat yang tidak berhuruf tapi berwujud dan bisa dibaca oleh orang-orang yang cerdas, memaknai ayat-ayat Allah. Untuk memahami ini nggak butuh IQ tinggi Bapak Ibu sekalian. Yang penting dia bisa merasakan kehadiran Allah walaupun tidak mampu melihatnya, dia akan mampu memaknai bahwa matahari, bulan, bintang, semua itu adalah ciptaan Allah dan ayat-ayat kauniyahnya, bukti kebesarannya, dan itu petunjuk bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau matahari, bulan itu saja bisa menjadi hal yang baik, menjadi sesuatu yang baik, menebar kebaikan, apalagi kita yang mampu berpikir berakal sehat Bapak dan Ibu sekalian. Nah, maka kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Sebaik-baiknya kita adalah yang memberi cahaya kepada orang lain. Kalau tidak mampu memberi cahaya banyak, beri cahaya sedikit, tergantung kekuatan kita masing-masing. Paling tidak Bapak Ibu menjadi cahaya untuk diri sendiri. Kalau cahayanya melimpah, paling tidak bercahaya untuk keluarganya, untuk anak dan istrinya. Kalau anak untuk orang tuanya, kalau istri untuk suaminya, suami untuk istrinya. Satu keluarga disinari, maka dia akan menjadi cahaya untuk rumah tangganya, untuk keluarganya. Pasti melimpah kebaikannya, cahayanya, karena Allah kasih barang. Maka kemudian dia bisa bercahaya untuk masyarakatnya, untuk orang lain. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, orang yang seperti ini nanti bisa mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tujuan hidup seorang muslim. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Kenapa Nabi diutus? Untuk menjadi cahaya, pantulan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk semua umat manusia. Maka tugas utama Nabi adalah menyempurnakan akhlak. Akhlak yang baik itu akan menjadi cahaya untuk orang lain, menyebar kebaikan, menyebar kasih sayang, menyebar manfaat sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumber dari segala sumber cahaya itu siapa Bapak dan Ibu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernahkah Bapak Ibu mendengar kisah Nabi Musa yang ingin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, diminta ke gunung, kemudian diperlihatkan cahaya yang kemudian membuatnya pingsan. Itu baru diminta untuk melihat cahaya, pingsan, nggak kuat Bapak dan Ibu. Maka seberapa kuat cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka sumber dari segala sumber cahaya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengatakan ini? Allah sendiri. Quran surat An-Nur ayat 35.
Maka di dalam Quran itu ada satu surat yang dinamai surat An-Nur. Itu menunjukkan bahwa memang sumber dari segala sumber cahaya itu adalah ya Allah sendiri, dan Allah katakan itu di dalam ayatnya. Allahu nurus samawati wal ardi masalu nurihi kamiskatun fiha misbahun. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Clear Bapak Ibu ya. Allah itu cahaya, sumber dari segala sumber cahaya untuk menerangi langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Nah, maka saya gambarkan dengan ilustrasi yang di bawahnya itu ya Bapak Ibu. Ada tembok tebal gitu Bapak Ibu, ada lubangnya kecil aja. Tapi di balik tembok itu ada cahaya yang besar sekali. Kira-kira cahaya tadi melewati lubang kecil tadi itu enggak? Iya, itulah lubang kecil lewat cahayanya Allah yang sampai ke alam semesta ini. Itu baru sedikit saja Bapak dan Ibu sekalian. Itu saja sudah seterang ini. Sudah sekian gugusan bintang, sudah ada matahari, ada bulan, sehingga kita bisa menikmati terangnya alam semesta ini. Itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mestinya kita sebagai seorang muslim menjadi pantulan cahaya Allah, menjadi pantulan cahaya ilahi. Dengan cara apa? Dengan cara banyak beramal soleh dan berperilaku yang baik, yaitu disebut dengan akhlakul karimah. Tuh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, cahaya ini Bapak Ibu, kalau dulu Sultan Agung Hanyokrokusumo Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Khalifatullah ing Tanah Jawi, niku gelar lengkape Sultan Agung. Putrane sinten? Mboten apal gitu. Nggih, yang jelas cucu dari Panembahan Senopati. Gelare dawa nggih Bapak Ibu nggih. Sinten niku wau? Sultan Agung. Sultan niku sing paring gelar saking Turki Utsmani. Agung ageng, gede nggih. Hanyokrokusumo niku nama kecilnya. Senopati ing Ngalogo, simbol panglima perang. Niku simbol pemimpin pemerintahan maksudnya. Senopati ing Ngalogo. Sayyidin Panatagomo, simbol pemimpin agama. Khalifatullah ing Tanah Jawi, wakil ing Tanah Jawa. Ing menapa kok wakil? Mergo pusat kekuasaan Turki Utsmani. Ngoten Bapak Ibu sekalian. Nah, mula jenengan nek sinau simbol-simbol teng Kraton Islam Mataram niku sebagiane wonten simbol saking Turki Utsmani. Ngoten Bapak Ibu. Mula zaman Sultan Agung niku kepala pemerintahan sekaligus kepala penyuluh agama Bapak Ibu sekalian. Ya kepala pemerintahan, ya pendakwah ngoten lho maksudnya. Niku konsepnya nyontoh Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku nggih kepala pemerintahan, kepala negara ing Madinah, nggih pemimpin agama. Penuruse nggih ngoten, Abu Bakar Siddiq niku kepala pemerintahan, ning teng masjid nggih dadi imam. Umar bin Khattab nggih ngoten Bapak Ibu sekalian. Umar bin Khattab malah sedone pas nembe salat, mimpin salat Bapak Ibu. Nggih kepala pemerintahan, kepala negara. Utsman bin Affan Bapak Ibu, kepala negara, kepala pemerintahan. Nggih pemimpin agama. Ali bin Abi Thalib nggih sami Bapak Ibu. Nah niku dicontoh kalian pemimpin Islam
ngantos ing tanah Jawi wonten Sultan Agung Hanyokrokusumo Senopati ing Ngaloga Saidin Panatagama Khalifatullah ing tanah Jawi. Sinten sing saged nirokke hadiahe 100.000? Mboten nonton. Cobi Pak. Oke, cobi, go. Ini Pak, ya Pak. Sultan kurang di sini kurang sambil coba Pak, kurang Pak. Sultan Agung Hanyokrokusumo Khalifah Saidin Panatagama Khalifatullah ing tanah Jawi. Kurang siji atau kurang ini Senopati maksudnya Pak itu bener nih Sultan Agung Hanyokrokusumo Khalifatullah ing tanah Jawi. Sultan Agung Senopati Saidin ini kurang di sini luar biasa ya. Nah. Oh halal nggih ajeng nggih teng pasar nggih monggo diinfake nggih alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, Sultan Agung niku nerjemahke ayat tentang cahaya niki lajeng didamel simbol baju takwa versi Jawa. Nah, saking tembung tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujaw wa ja'ala fiha sirajaw wa qamaram munira. Ayat sing panjang niku dipendhet sing pendek sing pungkasan. Sirajaw wa qamaram munira isih dawa. Dipendekke melih sirajam munira isih dawa sirajan isih dawa surjan. Ngoten Bapak Ibu. Mula baju surjan, klambi surjan niku klambi takwa versi Sultan Agung. Bapak Ibu sekalian, sing motifin apa? Garis-garis lurik. Nek wong Klaten, wong Jawa Tengah ngarani lurik. Tur pabrik lurik niku pusate teng Klaten Solo Bapak Ibu sekalian. Nek wong mriki rak ngertine garis-garis ngoten ta? Napa nggih lurik nggih ngertos? Oh ngertos. Lurik nggih padha berarti lurik. Niku simbol garis-garis lurus, simbol sinaring cahayaning sengenge. Sinarnya matahari itu simbol lurus-lurus sekaligus sebagai simbol lurusnya niat, lurusnya tauhid Bapak dan Ibu sedaya. Nah, niku nggih, napa niku wau? Kelambi surjan. Nonton sing gadah kelambi surjan napa mboten? Nonton. Coba sing duwe-duwe kula cek. Ujunge ngandhap niku lancip napa lurus, papak napa lancip? Wah, jawabe kompak ini. Lancip. Nek papak berarti sing tuku kleru. Nggih, ngisore kudune lancip. Iki ijol sing situ, Pak. Feedback nggih. Nggih, diwateni muat. Tes. Ya. Nah, boten tak feedback ya. Ngoten Bapak Ibu nggih, simbole napa? Garis lurus, lurik. Ujunge ngandhap lancip, simbol tauhid. Ngoten maksudipun. Lurusnya niat sekaligus simbol tauhid. Wonten benike mboten? Wonten. Benike teng Hulu jumlahe pinten? Jare duwe jumlahe 3 pasang. Nek loro berarti kurang niku nggih.
Nah, tigang pasang Bapak Ibu. Niku simbol rukun iman. Nek telung pasang berarti benike pinten? 6 rukun iman. Teng dada kiwa niku wonten simbol melih benik loro. Simbol syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teng dada tengen mengke wonten simbol benik melih jumlahe pinten? Oh, jare duwe. Oh, mboten ngematke. Lah jenengan niku duweke ora dimatke kok. Wonten benik simbol jumlahe 3 Bapak Ibu sekalian. Niku simbol nafsu. Nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah. Ngoten nggih. Nah, mengke wonten tutupe niku Bapak Ibu. Nah, jadi baju surjan sing asli niku wonten tutupe. Benik telu sing teng-tengen iki ditutup nggih. Terus dibenikke teng dada kiwa. Ngoten nggih Bapak Ibu. Niku surjan sing bener ngoten niku. Nah, nek mboten ngoten berarti teng tuku teng luwakan niku nggih. Niku simbol lho Bapak Ibu. Napa maksudnya? Telung nafsu niku nembe iso dikendalikan, nembe iso dipeper, nembe iso diatur, ngoten nek dikancing karo sahadat. Ngoten lho maksudnya. Ngoten maksudipun. Nggih, dikancing kanthi tauhid, kanthi syahadat. Niku nembe saged dipun peper nafsu niku. Asmane hawa nafsu. Dadi nafsune niku gadane sinten? Hawa, kan hawa nafsu. Adam nafsu mboten gadah nggih. Guyon niku nggih Bapak Ibu nggih. Nah, niku nafsu Bapak Ibu. Boleh nang mbok wedok padha. Wonten nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah. Ngaten. Niku kudu dikendalikan Bapak Ibu menuju mutmainnah. Ngoten maksudipun. Nah, mengke wonten melih Bapak Ibu benik teng tangan. Tangan tengen, tangan kiwa. Saben tangan tengen isine benike jumlahe pinten? 5. Nek telu berarti dikorupsi benike niku. Tangan kiwa nggih 5 Bapak Ibu sedaya. Nah, niku simbol sedaya. Niku simbol napa nek 5? Rukun Islam. Mila simbol rukun Islam niku kalih Sultan Agung didokok teng tangan. Napa maksudnya? Dilakoni, diamalke. Ngoten lho Bapak Ibu sekalian. Teng tangan niku dienggo nyambut gawe ngoten maksudnya. Dienggo aktivitas. Rukun Islam ki dilakoni ngoten maksudnya. Syahadat ki ya diwaca. Salat ki ya dilakoni, poso dilakoni, ora mung dipikir. Ngoten maksudnya. Zakat dilakoni, ora mung dipikir, dienggo diskusi terus ngoten maksudnya. Haji dilakoni, mula simbole teng tangan niku benik. Ngoten lho Bapak Ibu sedaya. Nah, rukun Islam kudu diamalno. Ngoten. Mula simbole benike teng tangan. Ngoten, mboten teng bathuk. Nek simbole teng bathuk napa? Mit blangkon niku lho Bapak Ibu. Blangkone wonten benike mboten? Mboten. Nek Sultan Agung pengen rukun Islam ming mbok pikir tok niku benike dikeki teng blangkon. Ning mboten Bapak Ibu, benike niku dipapanke teng tangan. Niku karepe dilakoni. Ngoten maksudipun. Nggih. Nah, niki gulu niku rak nggih liwat hawa, nggih liwat swara, nggih liwat daharan to Bapak Ibu. Nggih, difilter maksudnya sing metu karo sing mlebu difilter kanthi rukun iman. Ngoten maksudnya Bapak Ibu. Sing mlebu napa mawon? Daharan unjukan. Pilih sing halal. Sing metu napa asmane? Pangandikan. Sing metu pangandikan difilter kanthi rukun iman. Ngoten maksudnya Bapak Ibu sedaya. Nah, mengke teng sirah niki ditutup ngangge napa? Blangkon. Niku napa blangkon? Zaman rumiyin Sultan Agung pun kenal basa luar negeri Bapak Ibu. Basa Inggris pun kenal, basa Londo pun kenal. Blank iku kosong, kotong. Dadi basa Jawa blangkon. Napa maksudnya?
Sirahmu, kepalamu kuwi kothongno. Ngoten lho maksude. Isinen ming Gusti Allah. Mula jaman nek salat niku pakaiane surjan, tutupe napa? Blangkon. Coba manggatek iki. Blangkon niku teng ngarep niku rak digawe lowah nggen bathuk nggih mboten? Nggih, niku maksudnya nek sujud ngen ora ganggu ngoten lho. Nek ngeten iki rak ganggu, dadak disilake ngoten iki. Nah, blangkon mboten desainnya luar biasa. Tur niku penyederhanaan saking bentuk imamah. Imamah niku belubel kanggone wong Timur Tengah, wong Arab. Tidak deke versi Jawa ngen gampang sing nganggo, dadekke blangkon nggo simbol kothongno pikiranmu, isine ming Allah Rasul. Ngoten maksudnya. Maksudnya keimanan, keikhlasan. Ngoten Bapak Ibu, luar biasa lho niku nggih. Nah, niku cahaya diterjemahke kalih Sultan Agung ingkang sangat winasis niku dados simbol baju takwa. Bapak Ibu bangga mboten ngagem baju surjan niku wong? Nek bangga duwe napa mboten nih? Bangga kok ora duwe. Alhamdulillah. Okay. Nah, jumlah baju surjan jenengan kalih baju koko ngoten niku kae pundi? Niki asmane baju koko nggih Bapak Ibu nggih. Niki sing nganggo pertama kali wong Cina. Sing mlebu Indonesia nggawa klambi versi Cina ngeten niki. Niki klambine versi Cina, mboten wonten krae ngeten niki. Koko niku kakang maksudipun. Nggih, kakak telah datang. Riyen asmane Cheng Ho. Ngoten nggih Bapak Ibu. Nggih, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Maka kita sebagai muslim hendaknya menjadi pantulan dari cahaya ilahi dengan amal soleh dan akhlak yang mulia. Bapak-bapak sekalian, bagaimana menjadi cahaya untuk orang lain? Pertama Bapak Ibu, memberikan nasihat dan bimbingan. Karena Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Maka memberi nasihat dengan hikmah dan kasih sayang itu menjadi teladan dari Rasulullah SAW yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat cahaya Bapak Ibu, pertama, cahaya itu mampu menerangi, betul Bapak Ibu ya? Ya. Dua, cahaya itu memberi energi, bentuknya panas. Hangat tak Bapak Ibu? Nggih, nek anget terus kan metu didih. Terus nggih? Nggih. Yang ketiga, cahaya itu Bapak Ibu. Cahaya itu merambat atau enggak? Merambat. Kok ngertos nek merambat? Karena merasakan kehadirannya. Betul betul? Nggih. Sesuatu itu bisa kita rasakan kehadirannya walaupun tanpa kita bisa lihat. Maka orang yang mampu rasakan kehadiran sesuatu tanpa harus melihatnya itu luar biasa Bapak Ibu. Allah itu tidak mampu dilihat oleh siapapun termasuk kita, tapi kehadirannya mampu kita rasakan. Ilustrasinya adalah ibu-ibu punya suami yang kerja di luar kota jauh, 1 bulan nggak pulang, rindu atau enggak? Kangen apa mboten? Kangen. Nah, oh tenang nih malah Bapak jawabnya tenang nih. Bapak mboten percaya sampean kangen. Nah, kehadiran suami walaupun jauh di sana, ibu-ibu bisa nggak merasakan kehangatannya, kasih sayangnya? Oh bisa, jujur banget ini, luar biasa. Demikian juga suami sama Bapak dan Ibu sekalian. Cuma kadang-kala suami itu agak gengsi dikit, malu-malu dikit ya untuk ngomong gitu loh Bapak Ibu ya. Nah, bisa Bapak Ibu, kita merasakan kehadiran seseorang dalam hati kita itu mampu walaupun orangnya jauh di sana.
Nah sama ini Bapak Ibu sekalian, cahaya juga begitu, merambat, berenergi, ya. Nah oleh karena itu kehadiran kita itu Bapak Ibu, kebaikan kita itu bisa dirasakan oleh orang yang bisa jadi jauh dari tempat kita. Kalau kebaikan kita itu semakin besar, pasti akan dirasakan oleh orang yang semakin banyak. Lilin itu kalau cuma satu tidak mampu menerangi banyak, tapi begitu tambah satu lagi menjadi 2 lilin, tambah terang atau enggak? Tambah terang. Kalau tambah satu lagi, tambah terang, menjadi 10, tambah terang. Ruangan ini dipenuhi dengan 100 lilin, kira-kira terang atau enggak? Terang. Tapi kalau hanya dengan 1 lilin, enggak. Maka gimana caranya? Menambah lilin-lilin berikutnya, menambah sentir-sentir berikutnya, menambah teplok-teplok berikutnya, menambah cahaya-cahaya berikutnya, berarti menambah kebaikan-kebaikan berikutnya. Berarti setiap hari kita pastikan ada kebaikan yang kita buat, maka nanti tambah hari kebaikan kita bertambah banyak, maka sinar kita, cahaya kita akan semakin terang untuk bisa menerangi orang lain. Jelas Bapak Ibu ya? Nggih, sing penting Bapak Ibu niku jelas nalikane midhangetaken atur kula. Sing penting niku, mengke dugi parkiran lali mboten napa-napa. Karena sudah ada risetnya Bapak Ibu, yang meriset, yang meneliti namanya Profesor Mailer. Nanti di googling. Beliau itu penelitian, kalau ada orang ceramah memberi pembelajaran dengan tayangan seperti ini, loh kok nggak tampil? Apalagi nggak tampil tayangannya. Kalau nggak tampil tayangannya, Bapak Ibu hanya mendengarkan ceramah saja, konsentrasi 100%, itu Bapak Ibu hanya bisa menangkap 10%. Itu ketika ngaji Bapak Ibu, keluar dari masjid tinggal 5%. Sampai rumah. Nah, maka materi ini Bapak Ibu tadi sudah saya kirim ke Mas Nurdin, yang menghubungi saya itu Mas Nurdin Asmani. Niki sing pundi Mas Nurdin? Oh ya, Mas Nurdin yang kerja di Unisa. Nah, saya dosen UMY, kadang-kala diminta khutbah di Unisa, mungkin ketemu saya di Unisa. Nah, terus minta saya ngisi di sini Bapak Ibu. Materinya udah saya siapkan sebelumnya Bapak Ibu. Dan ini materi Bapak Ibu bagian dari bab buku berjudul Ayat-Ayat Solusi. Nah, nanti dicari Bapak ya. Judulnya Ayat-Ayat Solusi. Sebenarnya saya diberi 2 Bapak Ibu untuk door prize Bapak Ibu. Cuma saya mohon maaf, lupa ke bawah. Jadi saya tadi itu berangkat dari rumah 3:30 Bapak Ibu. Ada acara subuh bersama di kampus UMY, menghadirkan Ustadz Adi Hidayat dan launching beasiswa. Jadi saya tadi sudah ikut sholat subuh di masjid, sudah ikut bagian pembukaan dari Ustadz Adi Hidayat. Terus saya pamit Bapak Ibu, ada tugas suci ketemu dengan jamaah Bantul. Nah, habis ini saya balik lagi Bapak Ibu, ketemu sarapan pagi nanti. Gitu Bapak Ibu sekalian. Saya lupa judulnya Ayat-Ayat Solusi. Nah, nanti kapan-kapan bisa kesini lagi tuh Bapak Ibu. Oh, kok dijawab langsung ya gitu ya. Nanti saya bawa. Itu yang nulis menantu saya Bapak Ibu. Jadi saya itu punya standar cari menantu nggak harus yang mentereng kerjaannya. Menantu saya itu ustadz online penulis buku. Nanti buka Instagramnya namanya Quran Review. Nah, buka Bapak Ibu. Coba langsung buka ya. Nah, jangan lupa jadi followers. Itu followersnya sudah di atas 500.000 Bapak Ibu. Dia membahas ayat-ayat Quran sesuai dengan konteksnya. Itu Bapak Ibu sekalian. Itu menantu saya. Anak saya dokter. Ya, jadi anak saya punya pendapat mirip ayahnya, walaupun saya nggak pernah kasih tahu. Pak, saya mau, kalau dikabulkan oleh Allah, saya ingin suami saya itu bukan dokter. Karena kalau suami saya dokter, nanti keluarga saya menjadi keluarga sip-sipan Pak.
Saya pulang, dia pergi, dia pulang, saya pergi. Saya mau dapat suami yang luang waktunya banyak, yaitu Ustadz no, tak bilang gitu. Saya manggil anak saya itu no gitu ya. Aku lihat Ustadz baik gitu. Nah, dia ikut ngaji Bapak Ibu. Nah, ini guru ngajinya ini. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, namanya jodoh itu ya. Nah, ayat-ayat solusi nanti dibuka aja. Itu bisa beli kok Bapak Ibu 100.000 kalau beli. Kok malah tawa buku. Ya, dia udah nulis buku banyak. Dia memang dia dapat rezekinya dari nulis buku sama mengadakan pelatihan-pelatihan terkait dengan Quran review itu Bapak Ibu. Ya, cara menjadi cahaya untuk orang lain satu dengan cara yang memberi nasihat pada siapa Bapak Ibu? Ya pada diri sendiri, pada keluarga, pada orang lain dengan baik. Itu paling tidak itu. Kan modal yang paling ringan memberi nasihat Bapak Ibu. Nggak butuh biaya, ya kan? Nah, butuhnya adalah keterampilan berbicara untuk menyampaikan dengan cara hikmah. Yang kedua, menyebarkan ilmu. Kalau tidak mampu memberi nasihat, ya naik dikit. Menyebarkan ilmu. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Imam Muslim, bernama lengkap Abdul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Siapa tadi Bapak Ibu? Panjang. Itu nama lengkapnya Imam Muslim, berasal dari Naisabur, sekarang Uzbekistan Bapak Ibu. Ada kata dalla, man dalla, siapa yang menunjukkan khair, kebaikan, maka orang yang tukang memberi petunjuk namanya dalla. Orang Jawa tidak bisa bilang dalla, bilangnya dalang. Jelas Bapak Ibu. Nah, maka dalang itu Bapak Ibu tukang memberi petunjuk. Maka dalang pertama di tanah Jawa namanya Sunan Kalijogo. Itu dalang pertama Bapak Ibu. Dan beliau yang kasih nama bahwa yang melakonkan wayang itu namanya dalang. Dari kata ini, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang melakukannya. Itu cara menjadi cahaya yang kedua. Tiga Bapak Ibu, membantu sesama dalam kesulitan. Wallahu fi aunil abdi ma kana abdu, ma kana al abdu fi auni akhi. Barang siapa yang membantu memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Al-Bukhari bernama lengkap Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Beliau berasal dari Bukhara, masih tetangga dengan Naisabur, sekarang wilayah Uzbekistan. Al-Bukhari dan Imam Muslim. Namanya panjang, nama saya pendek, Sukamta. Kalau mau panjang, tambah nama orang tuanya, tambah asalnya. Nama orang tua saya Hadi Wiyatno, asli saya Bayat. Maka kalau lengkapnya Sukamto bin Hadi Wiyatno Al-Bayati. Nah, Bapak Ibu, ya, membantu sesama dalam kesulitan. Yang keempat Bapak Ibu, menyebarkan kasih sayang. Ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang pengasih akan dikasih oleh Allah yang Maha Pengasih. Maka kasihilah semua yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan mengasihimu. Maka ajaran memberi kasih itu adalah ajaran dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya ajaran gereja. Justru Islam ini mengajarkan sejak awal Bapak Ibu tentang kasih sayang. Bagaimana kita berbagi kasih, bagaimana kita mengasihi orang lain.
Coba, tapi yang dikenal siapa? Ajaran memberi kasih. Ya kan? Harusnya kita, Bapak dan Ibu sekalian, hadisnya jelas, ya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang pengasih akan dikasihi oleh yang maha kasih, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kasihilah, jelas kan Bapak Ibu? Maka kasihilah semua yang ada di bumi, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Maka kita boleh menjadi penyayang hewan. Ada kaum muslimin penyayang anjing, boleh enggak? Boleh, yang penting dia tidak atau bisa mengendalikan, mengatur, tidak kena najis air liurnya. Itu aja Bapak Ibu. Ya, dia saking sukanya anjing, dia pelihara anjing di tempat yang terpisah dengan rumahnya. Karena kalau rumahnya ada anjing, mereka gak mau masuk. Tapi karena dia suka pada anjing, dia bikin kebun binatang, anjingnya banyak. Ya, dia kasih makan dengan baik, dia pelihara dengan baik. Karena saking sukanya itu. Bolehkah? Boleh aja. Itu Bapak Ibu. Membunuh anjing, nah itu malah yang enggak boleh tanpa sebab, kan gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, ada yang penyuka kucing. Banyak. Ada teman saya dosen UMY penyuka kucing. Karena kebetulan beliau tidak punya putra atau putri, penyuka kucing. Di rumahnya ada 42 kucing. Dan semua diberi nama Bapak dan Ibu. Dan beliau ini hafal satu demi satu namanya itu. Kalau sakit bawa ke rumah sakit, biaya lebih mahal daripada mengobatkan orang. Makanannya lebih mahal daripada makanan kita Bapak Ibu sekalian. Nah, itu saking sukanya. Bolehkah begitu? Ya boleh aja, silakan. Tapi kalau menurut saya, kalau ada amal yang lebih istimewa, lebih baik daripada melihara kucing, kenapa kamu nggak pilih kan gitu kan? Nah, itu ya Bapak Ibu, menyebar kasih sayang. Ya, kepada siapapun, kepada sesama manusia, kepada hewan, termasuk kepada tumbuhan. Maka Bapak Ibu ketika umroh dan haji, ketika sedang berpakaian ihram, dilarang mencabut tanaman, ya kan, membunuh hewan, apalagi membunuh sesama manusia. Nggak boleh, itu ajaran kasih sayang. Sejenak saja ketika ihram, tinggalkan itu semua, belajar memberi kasih sayang. Itu Bapak dan Ibu. Nah, maka kalau kita mampu menjadi cahaya untuk orang lain, kita akan menjadi orang yang bermanfaat, sehingga keberkahan hidup ada pada kita. Kita mampu memberi inspirasi dan teladan untuk orang lain, mendapatkan pahala jariah yang terus mengalir selama orang tersebut terus beramal akibat nasihat kita, akibat ilmu kita, akibat kebaikan kita. Maka kita pun terus mendapatkan pahala yang selalu mengalir. Mereka berdoa enggak kira-kira kalau mendapatkan kebaikan dari kita? Belum tentu. Nah, maka kita harus ikhlas Bapak Ibu ketika berbuat baik. Ya insya Allah mereka berdoa, tapi belum tentu mereka berdoa. Nah, kalau kita sudah memberi kebaikan banyak pada orang lain dan orang lain itu tidak berdoa untuk kita, jangankan berdoa, berterima kasih saja tidak. Ada enggak yang kayak gitu Bapak Ibu? Ada. Terus Bapak Ibu harus bersikap bagaimana? Ya biasa saja, karena kita berbuat baik bukan karena orang itu, tapi kita berbuat baik karena Allah. Gitu loh Bapak Ibu sekalian, ya. Coba tak kasih contoh ekstrim. Bapak Ibu ada tetangga yang anaknya nggak mampu bayar SPP. Kemudian Bapak Ibu kasih uang itu untuk bayar SPP. Tapi faktanya uang itu dipinjam sebentar oleh orang tuanya sendiri untuk judul. Wes, Bapak Ibu kira-kira gelo apa mboten? Gelo, berarti rata ikhlas. Nah, itulah kita manusia ya Bapak Ibu ya. Nah, gitu ya, normalnya kita kecewa Bapak Ibu karena kita bantu untuk bayar SPP, kenapa dipakai judul, kan gitu kan. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, terakhir Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memotivasi diri sendiri supaya menjadi cahaya. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi
idza istaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis sahari wal humma. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, mencintai dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas, turut merasakan sakitnya. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ada hadis motivasi lainnya, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dah. Pemisalan seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan yang menguatkan satu sama lain. Ada hadis yang lainnya lagi Bapak Ibu sekalian, masalul mu'mini kama sali sabilatid dhahab. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti lempengan emas. Tahu emas ya Bapak ya? Ya, paling enggak tahu emas Kamto. Itu kan? Emas itu Bapak Ibu sifatnya mulia, beda dengan logam lainnya. Emas itu Bapak Ibu titik leburnya itu di antara logam-logam yang lain paling tinggi. Siapa yang tahu Bapak Ibu titik lebur emas? Jadi dipanaskan baru lebur di suhu berapa? Oh nggih, dereng tahu sinau nggih. Napa sing riyen lali? Nggih, zaman SMA niku nggih. Titik lebur emas itu sekitar 1064 derajat Celcius. Baja 900-an Bapak Ibu. Ya, apalagi aluminium lebih rendah lagi. Kayu berapa? 200 300 sudah jadi arang semua Bapak Ibu. Nah, emas itu paling tinggi. Maka sifat emas itu tidak mudah lebur, tidak mudah panas. Maka orang yang baik, walaupun dia punya cahaya kebaikan tadi itu, tidak mudah panas hatinya. Maksudnya gitu Bapak Ibu sekalian, diprovokasi, diojok-ojoki, dipanas-panasi, nggak mudah panas dia. Satu. Dua, sifat emas itu Bapak Ibu, ketika dipanaskan dengan suhu 1064, ya mau nggak mau melebur, karena sifat naturalnya melebur Bapak Ibu, mencair. Nah kemudian bisa dicetak menjadi barang baru. Nah, ibu-ibu pernah jual emas yang sudah potol, udah putung? Iya, gelang udah patah, anting-anting udah patah, itu cincin udah patah, dijual, laku nggak? Laku. Nah itu diapakan nanti? Dilebur Bapak Ibu, dilebur, dipanaskan di suhu 64, terus dicetak jadi barang baru. Pertanyaan saya, beratnya berkurang atau enggak? Jawaban secara umum berkurang. Kenapa? Karena lihat semua benda dilebur berkurang beratnya. Contohnya besi rongsok dilebur jadi barang baru, beratnya berkurang. Kayu dibakar jadi arang, ditimbang lagi, beratnya berkurang. Semua benda ketika dilebur berkurang beratnya. Khusus emas tidak berkurang Bapak Ibu. Hebat toh? Hebat. Nah, jadi emas rongsok itu Bapak Ibu dilebur, dicetak jadi barang baru, beratnya nggak berkurang Bapak dan Ibu sekalian. Itulah emas, sifat yang sangat mulia. Maka disebut logam mulia karena sifatnya sangat mulia, tidak mudah panas, tidak berkurang beratnya. Itulah Bapak Ibu sekalian. Itu simbolisasi seorang yang sangat baik, tidak nasten. Apa itu? Panas haten. Yang kedua, tidak mudah berubah keimanannya, kebaikannya, ketakwaannya, walaupun berada di tempat yang tidak baik. Emas itu ditaruh di etalase, dijual bersama dengan emas yang lain, tetap kelihatan emas. Ditaruh di letong sapi, tetap kelihatan emas.
Nah, orang baik itu gitu Bapak Ibu, ya. Bersama dengan orang-orang baik tetap kelihatan baik. Bersama dengan orang-orang jahat dia nggak menolak ketemu dengan orang jahat, walaupun nggak lama-lama. Kalau kelamaan nanti jadi jahat juga toh. Nah, tapi dia nggak menolak untuk bergaul dengan tetangganya yang masih jahat, masih bagus, karena tetangga yang jahat itu masih punya hak satu Bapak Ibu. Saudara bukan, mungkin muslim juga bukan, dua hak hilang. Tapi karena dia sebagai tetangga masih punya hak dari kita untuk kita beri kebaikan. Itu loh Bapak Ibu. Nah, maka orang yang baik, sifat emas tadi, masih mampu dia memberikan kebaikan pada tetangganya walaupun jahat. Minimum orang tetangga yang jahat tadi tidak mengganggunya. Itu aja Bapak Ibu. Karena kalau orang itu sejahat-jahat apapun, kalau terus kita beri kebaikan, enggan untuk berbuat jahat pada kita Bapak Ibu. Maka paling tidak kebaikan kita itu menjadi pagar kejahatan bagi kita sendiri. Kok manduk-manduk tuh paham maksudnya ini? Alhamdulillah, gitu. Nah, karena ini tuh mudah diomongkan Bapak Ibu, dilakoni itu ya setengah mati maksudnya. Ya, punya tetangga jahate rai rame-ram, terus kon tumindak apik terus suwe-suwe jeleh nama mboten. Nah, itu manungsa biasa, sanes emas Bapak Ibu. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, mari nanti sama-sama kita berdoa ya. Mudah-mudahan kita dijadikan cahaya di tengah kegelapan dunia ini dan kita dimampukan oleh Allah untuk membawa kebaikan bagi sesama. Ya, amin ya rabbal alamin. Tepat pukul 7. Nah, kalau niki biasa mulang ya Bapak Ibu. Nah, jadi pas toh ngepaske gampil. Niki agem tanya jawab napa mboten? Oh nggih, monggo Pak. Pak, nun sewu kasih mic niku Pak. Niku ada pertanyaan satu, boleh. Ya, ibu-ibu ada yang mau tanya? Biasanya ibu-ibu itu nerimo. Monggo Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku dari Ranting Muhammadiyah Masjid Barat pernah sholat di Masjid Museum Perjuangan Yogyakarta Pak. Saya diajak diskusi oleh seseorang yang mengatakan di mana dasar dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa daging anjing itu haram. Nah, terus saya tanya orang itu, berarti apakah Bapak sudah pernah makan daging anjing? Dan dia mengatakan belum begitu. Nah ini tolong Pak dijelaskan daging anjing itu haram atau halal. Terima kasih. Nggih, sadurunge close up, jenengan pun nate dahar napa dereng? Ya, ini beberapa tahun yang lalu pernah mengemuka ya Bapak dan Ibu sekalian, karena ada seorang pemimpin organisasi masyarakat sosial keagamaan yang menyatakan bahwa daging kambing itu tidak haram katanya. Kenapa? Karena di Quran tidak pernah disebut gitu toh Bapak Ibu. Ya, itu di Quran Bapak Ibu sekalian. Tapi ada hadisnya enggak? Ada hadis enggak Bapak Ibu yang mengharamkan daging anjing? Ada Bapak Ibu sekalian. Maka Islam ini, agama yang kita yakini ini atau Muhammadiyah ini tidak hanya mendasarkan pada Quran, tapi juga pada pada apa? Pada hadis Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini saya bacakan banyak hadis sebenarnya Bapak Ibu yang menyatakan bahwa daging anjing itu haram, ya. Salah satunya saja. Quran jelas tidak ada ya. Semua sudah paham ya Bapak Ibu. Memang di Quran tidak pernah eksplisit disebut daging anjing. Di Quran itu yang eksplisit disebutnya daging itu yang haram: 1, babi; 2, darah; 3, hewan yang disembelih tidak dengan asma Allah.
Maka kalau hanya mendasarkan pada Quran, ya itu yang haram. Tapi kan kita beragama ini tidak hanya mendasarkan pada Quran, apalagi kita berada di Persyarikatan Muhammadiyah. Majelis Tarjih sudah membuat himpunan putusan tarjih. Nanti cek juga di dalamnya, daging anjing itu diharamkan. Salah satunya mendasarkan pada hadis riwayat Imam Al-Bukhari di urutan hadis ke 3314. Ya. Ada 5 hewan fasik yang boleh dibunuh di tanah haram: tikus, kalajengking, burung buas, gagak, dan anjing. Kemudian ada hadis riwayat Imam Muslim nomor 1108 yang artinya ada 5 hewan fasik yang boleh dibunuh di luar tanah haram maupun di dalamnya: ular, gagak, tikus, anjing, dan burung buas. Kemudian ya Bapak Ibu sekalian, karena anjing tersebut disebut oleh Rasulullah SAW sebagai hewan fasik, maka hukumnya haram memakannya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab Al-Irsyad menyebutkan salah satu kaidah makanan haram adalah binatang yang diperintahkan syariat untuk membunuhnya dan dinamai sebagai hewan fasik. Dan anjing itu bagian dari kelompok hewan fasik yang boleh dibunuh. Nah, maka berdasarkan penjelasan beberapa hadis ini, daging anjing itu masuk dalam kelompok daging yang haram dimakan. Kenapa haram dimakan? Karena masuk dalam kelompok hewan yang fasik yang boleh dibunuh. Itu dagingnya Bapak Ibu. Nah, mengenai yang najis bukan dagingnya, tapi air liurnya. Jelas Bapak Ibu? Nah, maka ada atau yang ekstrim megang-megang anjing Bapak Ibu. Itu najis atau enggak? Belum tentu. Karena tadi air liur tadi bisa nempel di tubuhnya atau enggak? Bisa, wong anjing itu bisa melet-melet gitu kok Bapak Ibu ya. Nah, kalau malah niroke anjing. Nah, kan kita enggak tahu pasti bagian tubuh tadi sudah dijilati belum sama dia, kan gitu Bapak Ibu. Nah, maka lebih hati-hatinya ya tetap saja tidak usah ngelus-elus anjing. Ngelus-elus sinten? Ibu jujur banget deh, ngelus-elus bapak jadi. Ya kalaupun kaning saking cintanya pada anjing, karena anjingnya mahal gitu ya, dilus-lus ya, habis itu kemudian dicuci tangannya 7 kali, salah satunya dengan debu atau dengan pasir, kan gitu Bapak Ibu. Kan semua sudah ada protapnya, sudah ada prosedurnya, asalkan diikuti prosedurnya selesai. Itu tentang najis air liurnya. Dagingnya haram berdasarkan hadis yang tadi saya baca dan pendapat ulama. Nanti baca juga HPT, saya nggak bawa HPT, saya lupa di halaman berapa Bapak Ibu, tapi di HPT juga sudah ditetapkan bahwa daging anjing itu haram. Jelas Bapak? Napa nggih seneng tenan kali daging anjing Pak? Nah, kalau dulu sudah pernah makan Bapak Ibu, nggak apa-apa ya, istighfar, bertobat, jangan diulang kembali. Enak ya Mas. Gitu ya Bapak Ibu, jangan pernah bersedih terhadap apa yang sudah lewat dan jangan pernah khawatir dengan yang akan datang. Itulah konsep bahagia. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya. Begitu Bapak Ibu. Oke, baik, terima kasih. Mari. Apa Bu? Monggo. Oke, kasih mic niku Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi saya tertarik mengenai pakaian takwa. Kebetulan saya mengajar SD kelas 5 pelajaran pakaian takwa. Yang masalah belangkon itu kan ada yang murid saya ada yang tanya,
Bu, kok belangkon Jogja dengan Solo itu beda. Jadi kalau belangkon Jogja itu belakangnya ada mondolannya, katanya berarti orang Jogja itu bagus di belakang ngomongi atau lebih. Sedangkan kalau Solo kan buatan nonton. Nah, kalau saya juga ada juga yang selain belangkon itu ikat. Kalau ikat kan malah lebih bagus Pak, diikat jadi nggak ada mondolannya. Nah, sebenarnya kalau dulu Sunan Kalijaga itu pakai belangkon atau ikat kan Pak. Jadi saya kalau menjawab pertanyaan anak-anak, apa ya masa wong Jogja itu depannya apa burine soalnya mondolannya itu jadi di depan baru di belakang. Jadi saya jawab pertanyaan murid itu biar mantap berikut, soalnya saya mengajari anak pakai yang takwa niku Pak. Atur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Niki malah ngaji belangkon niki. Belangkon Solo, belangkon Jogja. Belangkon Solo niku memiliki motif keprabuan, kasatrian, parbawan, dinas, tampean. Wonten 5 jenisi. Niku sing Solo. Belangkon Solo tidak memiliki mondolan di bagian belakang. Mondolan itu dari kata minad dolimin. Ngoten lho, mbok kok mendol ning mburi. Maksudnya do kokno ning mburi. Bab-bab sing gawe dolim, bab-bab sing gawe peteng, kuwi dokokno ning mburi. Ngoten maksude. Aja dokokne ning ngarep. Ngono maksude, nggih. Nah niku belangkon Sultan Agung Jogja to. Nah niku saking tembung minad dolimin, saking bab-bab sing dolim. Wong Jawa ngangel ngomong minad dolimin, mondolan. Nanti ya Bapak Ibu. Nah, belangkon Solo bagian atasnya bercorak modang seperti cahaya blencong atau lampu dalam petunjuk wayang kulit. Nah, nek Solo tak tengarep toh. Nah, simbolnya untuk cahaya, untuk memberi petunjuk. Nek wong didelokke ngoten langsung delokke napa nih? Bathuke, nggih mboten? Nggih. Nah, nek wong Islam sajane mboten ngangge belangkon ya ana bekas sujute, ngoten to? Nah, ning ngampun kleru bekas sujud niku mboten kok ireng-ireng ngen bathuk ngoten maksudnya nggih. Ya nek nggih sujud, nek ketatap lawang ngoten. Belangkon Jogja. Belangkon Jogja memiliki mondolan di bagian belakangnya. Niku maknane pun kula aturke. Belangkon Jogja bagian di depannya lebih tinggi dan cara memakainya ditarik sedikit ke belakang. Untuk ngoten nggih Bapak Ibu ya. Belangkon Jogja biasanya bermotif kemitir. Napa niku? Nggih. Nah, ngengingi ngangge iket napa nggih belangkon niku mengke gumantung kapan sing nganggo. Nek ajeng perang niku belangkone sing ngagem iket. Ngoten maksude. Nek nembe pasoanan agung teng kraton belangkone mondolan niku wau. Napa melih kok pas mulang ngaji nganggo iket ngejak perang harus yang diulang niku jenenge. Dados niku bentuk-bentuk niku simbol-simbol ibu-ibu. Mengke ya saged dipun waos teng buku Babat Tanah Jawi jilid 1 jilid 2 napa buku ingkang bahas khusus tentang belangkon niku wonten Bapak Ibu. Nggih. Nah, ngoten Bapak Ibu. Cekap? Nggih, cekap. Wah, jawabe cepet banget teng mburi nggih. Alhamdulillah. Mau kita akhiri kanthi doa, kita awiti kanthi istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wardu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada.
Rabbana atina maw'adana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbi ij'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ij'alna nuran yudhi'u fi dhulumatid dunya warzuqna al-khaira lina wa li ghairina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah kami cahaya di tengah gelapnya dunia dan mampukan kami untuk membawa kebaikan bagi sesama. Ya Allah, berikanlah kami keluarga yang baik, ya Allah, istri, anak yang saleh dan salehah, ya Allah, yang selalu menjujukkan mata kami, dan beri kepada kami, ya Allah, keimanan yang kuat hingga anak keturunan kami, ya Allah, yang tidak pernah meninggalkan salat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.